Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali kita di hari yang Tuhan berkati untuk kita boleh jalani di hari ini. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita kembali mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari ini kami boleh menerima kebaikan-Mu untuk boleh kami jalani kembali di hari baru ini. Firman-Mu yang akan menuntun hidup kami di hari ini, biarlah Engkau yang memberkati untuk kami boleh mendengarnya dan menjalankannya seturut dengan kehendak Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Ketekunan merupakan sisi penting dalam kehidupan Kristen. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Dan tanpa kebenaran, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah di dalam Kristus. Dalam surat Yakobus bagian firman Tuhan di hari ini juga mengatakan bahwa menjadi orang Kristen sama sekali bukan berarti kita mendapat hak-hak istimewa, hidup akan menjadi mudah dan tidak mendapat kesulitan. Tapi kita bisa menerima yang sebaliknya sebagai orang yang percaya, yaitu harus memikul salib. Seperti yang katakan Yesus, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dalam hal ini Yakobus mengatakan bahwa kita harus menjadi hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, dan menganggap suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan yang dipakai Yakobus pada firman Tuhan di hari ini yaitu kata verasmos, yang artinya adalah ujian. Jadi sebenarnya bukan pencobaan, melainkan ujian.
Kita tahu ujian tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik. Adanya kemajuan, adanya pertumbuhan, adanya peningkatan. Tujuan dari sebuah ujian. Contohnya seperti saat ini, di mana anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA dalam masa-masa ujian akhir semester. Supaya apa? Supaya ada peningkatan, ada kemajuan dalam persekolahannya ataupun masa depannya. Ada ungkapan mutiara, Allah tidak akan mencucurkan air mata kita hanya sekedar untuk menggoda kita, hanya untuk sekedar bermain-main dan mempermainkan kita. Jika Allah membiarkan kita menangis, Dia pasti punya tujuan tertentu untuk kita. Persoalannya, apakah kita percaya kepadanya apa tidak? Apakah kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang baik dan kita tahu Dia sumber kekuatan kita? Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa baik dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak membiarkan kita celaka dan binasa dalam proses ujian yang kita terima. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ujian yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan. Itu yang difirmankan bagi kita di hari ini, yang dapat juga diterjemahkan sebagai kegigihan, keuletan yang lebih dari sekedar sabar. Ketekunan yang dikaruniakan Tuhan adalah kemampuan untuk mengubah apa yang nampaknya buruk menjadi kebaikan, apa yang nampaknya mencelakakan menjadi damai sejahtera, yang semula merugikan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Seperti proses baja yang berasal dari besi, dikenal sebagai logam yang sangat kuat, yang hampir tidak terpatahkan. Agar besi itu bisa menjadi baja, maka besi itu harus terlebih dahulu melalui proses pembakaran yang sangat panas dan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Betapa sakitnya dan bersusah hati ketika berada di proses ujian tersebut, ataupun proses api ujian tersebut. Tapi itulah ketekunan yang dapat mengubah kesakitan itu menjadi berkat, karena kita percaya bahwa Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu dan tidak membiarkan begitu saja apapun yang berlangsung dalam hidup kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Marilah saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita dikalahkan oleh penderitaan dalam proses ujian yang kita terima. Terkadang penderitaan itu dibiarkan oleh Allah supaya justru kita bisa mengalahkannya. Dengan melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, memberikan peningkatan, memberikan kemajuan, maka sudah seharusnya kita tidak menghindarinya, tapi dengan berani menghadapinya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu bagi kami di pagi ini. Ajari kami untuk melihat setiap proses dalam kehidupan kami, ataupun ujian-ujian yang kami terima, itu semuanya hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi kami, kebaikan bagi kami, karena Engkau Allah yang sangat baik, yang senantiasa menuntun kami dan tidak membiarkan kami jauh daripadamu dalam proses ujian tersebut. Ajari kami untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Dan saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan
yang ada di GBKP Runggun Studio Alam. Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di Runggun Studio Alam. Berikan mereka damai sejahtera, kesehatan dalam menjalani kehidupan mereka, terkhusus dalam masa-masa saat ini. Mampukan mereka untuk melihat setiap proses kehidupan mereka, semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka satu persatu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di Runggun Studio Alam, baik pendeta kami, baik pertua dan diaken kami, pelayan KKR kami, pengurus kategorial kami, semuanya boleh bersatu hati untuk melayani Tuhan, sehingga boleh mampu memperlihatkan kerajaan Allah dalam kehidupan dan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat-Mu dan dimanapun mereka berada dalam beraktivitas. Terpuji termulialah nama-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Salam sehat bagi kita semua.